Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan puasanya sampai hari kemenangan. Saya di sini Horul Alfan dan teman saya Devi Ramadhani selaku kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan dalam Lembaga Ekonomi Islam. Yang pertama saya ingin membahas tentang definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi syariah dan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, berdasarkan syariah Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi teman-teman ya, ekonomi syariah, ekonomi Islam ini membahas tentang perekonomian yang dimana di dalamnya itu ada unsur-unsur Islamnya. Unsur-unsur Islamnya seperti apa sih? Ketika kita berdagang atau kita berjualan, kita jangan lupa dengan syariatnya seperti apa, hukum-hukum haramnya. Ini timbangan 2 kilo misal nggak boleh dikurangin, terus dengan unsur syariah lainnya, unsur Islam lainnya. Jangan ketika kita berdagang, ketika waktunya sholat, kita berhenti sejenak berdagang, kita melaksanakan sholat. Konsepnya seperti itu ya teman-teman, ekonomi Islam. Mungkin teman-teman bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjut oleh Mbak Devi Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari poin B, konsep perencanaan manajemen keuangan syariah. Secara garis besar, fungsi perusahaan bisa dikelompokkan dalam 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan juga fungsi personalia. Fungsi manajemen syariah dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Lalu hal ini telah terulang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah kehidupan manusia. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk A. menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang, B. merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, C. menentukan dana diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang ada dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap usaha. Rumusan tujuan tanpa menentukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan pada faktor-faktor produksi yang dapat digunakan tidak akan dapat menciptakan hasil yang diharapkan. Lalu yang C, pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam merupakan suatu objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara, sedangkan berkembangnya dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dalam supaya negara berkembang dan juga dapat membangun ekonomi yang lebih cepat. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena pembangunan sumber daya manusia ini diperlukan
mendapat perhatian dan juga esensi kemajuan pada suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Dengan demikian, penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya secara semaksimal mungkin. Selain itu juga pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu hasil pembangunan tersebut adalah tercapainya falah, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.